Ikan sasau. Kakak di mana nih kak? Mau makan di Singkara ya, Danau Singkara. Ya dek. Danau Singkara yang di belakang gitu kan. Nah, Danau Singkara ya. Itu Danau Singkara di sekitar jam 3 sore ya. Dek, kita di mana nih dek? Korea Utara. Korea Utara, bagus sekali ya. Kakak itu di mana nih kak? Di mana kita ini? Kakak nggak tahu. Solo. Solo, Kabupaten Solo, Danau Singkara ya. Jadi teman-teman, hai guys. Kita ini di Kabupaten Solo, Danau Singkara guys. Enggak. Enggak. Di rumah Kim Jong Un. Di rumah Kim Jong Un. Ini nih. Itu Kim Jong Un tuh. Ya. Iya. Ya ini kita lagi makan, sudah makan ya. Enak sekali makannya ini. Enak ya. Habis semuanya. Ya. Terima kasih. Ya, kita sudah di belakang kita ada Danau Singkara ya. Singkara di dekat Kabupaten Solo. Ya. Di rumah makan Pange ikan sasau. Aku. Oke. Tes. Kita lanjutkan perjalanan lagi setelah ini kita akan jalan ke Bukit Tinggi ya. Kita menghabiskan malam ini di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya, Hilltown. Ya. Terus ikutin channel ini akan dibawa ke Bukit Tinggi ya. Mana kaki? Benar kaki? Di mana ini? Ya, kaki masih malam madu ya. Ikuti channel ini kita akan menuju ke Bukit Tinggi. Terima kasih sudah di ya. Ya. Itu masuk ya. Itu masuk. Untuk 5 orang. Ya. Inilah gua masuk ke gerbang gua Jepang ini. Ya. Ya, silakan. Boleh teman-teman ya. Nah, ini bisa foto di sini. Ngasih anok nah. Ya, ramai sekali ya. Bagus, di sini bisa juga foto. Foto dulu, kakak. Gimana menurut kakak di sini? Hah? Bagus ya. Ya, orang mau foto ya, foto dulu. Gimana menurut kakak di sini? Apakah bagus tempatnya? Lagi antri, Pak. Ya, terus sini, Kak. Ya. Oh ya. Medan Nandapane. Ini namanya Medan Nandapane. Di manakah kita, guys? Di Ngarai Sianok ya. Ngarai Sianok ya di Bukit Tinggi. Ayo kita foto ya. Ini like, Ada, cepat comment deh. and share ya. Nanti malah kaki nanti orang ramai. Boy. Video. Nish. Ayo, apa?
Jepang, guys. Ini kakak. Lubang Jepang. Kalau mau masuk, perhatikan dulu denahnya di bawah. Oh iya. Karena lubang Jepangnya panjang banget. Mana? Apa? Hai, nama ini my name is My name is D. Panjang total keseluruhan kurang lebih ada 1470 meter, Pak. Di bawah kota Bukit Tinggi kalau total keseluruhan 5200 meter. Lubang ini? Lubang Jepang ini. Tapi belum ditembus semuanya oleh Jepang. Kalau ditembus semuanya 9 km. Jadi posisi kita sekarang berada di sini. Lalu turun tangga di depan hanya sampai sini. Habis itu di dalam sudah rata semuanya. Jadi nggak turun semua lubang Jepangnya. Nanti di dalam baru dijumpai 21 terowongan atau kamar-kamar Jepang. Dan setiap kamar yang ada di dalam connecting koridor. Jadi dengan adanya pemandu nanti akan mengerti fungsi-fungsi lubang yang ada di dalam. Mulai start penggalian lubang Jepang ini tahun 1942 sampai 1945 selama 2 tahun 8 bulan tempat makan waktunya, Pak. Itu orang bisa semua. Orang yang bekerja di magang pengusaha dan didatangkan dari daerah luar, Pak. Bukan orang kampung dan bukan orang Sumatera sini. Didatangkan dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Selepas bekerja di sini, semua dibunuh oleh Jepang. Tidak ada yang selamat keluar dari dalam lubang Jepang ini. Karena lubang Jepang ini sangat rahasia digali oleh Jepang. Dan karena dulunya setiap dari ujung lubang Jepang ini termasuk pintu yang kita masuk kan, dari ujung lampu sini dulu sampai keluar sana dulu depannya ini kecil nih, Bang, cuman sebesar ban mobil ini, Bang. Di atas mana kita ya. tanah cadas pasir. Kenapa mereka pilih kota Bukit Tinggi sebagai bunker pertahanan bawah tanah mereka? Sebab struktur tanah di sini bercampur granit dan silika. Berada di kedalaman 40 meter di bawah tanah ini, Bang. 40 meter di bawah tanah dan bisa 60 meter lagi sudah lampuran Malaysia atau lubang Malaysia di bawah. Jadi Ini apa nih, Bang? kalau ini ruang senjata Jepang. Oh, ruang Jadi amunisi. bila kita jalan ke ujung sana, Bang, mentok belok kiri, itu bisa tembus ke kamar nomor 2, 3, sampai nomor 6 yang ada di sebelah kanan kita. Karena lubang Jepang ini, kamar-kamarnya dibuat oleh Jepang, connecting koridor semuanya saling berhubungan. Jadi seperti labirin di dalam sini. Dan juga Tapi dingin ya dalamnya? kenapa udara di dalam sini dingin? Sebab pintu-pintu yang mengarah keluar, yang ada 6 pintu rahasia Jepang, termasuk pintu kita masuk kan, 2 pintu pelarian, pintu penyergap, pintu utama dan pintu penghubung. Semua pintu tersebut mengikuti arah mata angin dibikin oleh Jepang. Kalau kita lihat Itu tuh pada memandu deh, tahu itu. ini mini teater rencana Pemda Kota ini, Bang. Rencana Pemda Kota di sini akan buat mini teater bawah tanah, tempat pemutaran film dokumenter tentang pembuatan lubang Jepang ini. Mungkin nanti selesai renovasi adik-adik datang lagi sini bisa nonton nantinya lagi film dokumenter tentang pembuatan lubang Jepangnya dulu. Jadi lubang Jepang ini waktu dibuat oleh penduduk lokal semuanya tingginya segini dulunya 1 meter 80 Oh, ini sampai 2 aslinya meter tuh. paling tinggi kan. Kalau ini bawah ini dikorek ulang oleh Pemda setempat di tahun 1986. Dan juga kalau kita lihat ujung sana itu ada cahaya luar itu kan, Ya. ujungnya itu dulu kecil, cuman sebesar ban mobil depannya. Dan dalamnya baru besar seperti sekarang, dan oleh Jepang diguna pintu ini sebagai pintu emergensi bagi tempat mereka evakuasi. sewaktu Hiroshima, Nagasaki dibom oleh
Ada dua di antaranya di sebelah kiri saya dan sebelah kanan ini. Dulu digunakan Jepang sebagai tempat ruang makan Romusa dulunya di sini kan. Sini. Dan konon kabarnya pekerja paksa yang dulu yang bekerja di sini oleh Jepang juga dikasih makan, tapi tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Dengan kerja 24 jam tiap hari, mereka cuma dikasih makan nasi bubur aja. Itu pun kalau ada rampasan dari penduduk lokal sini, baru dikasih makan. Apabila mereka tidak mampu lagi kerja, mereka akan bunuh. Lalu Ini ruang makannya ya. Kayak uji nyali ya. Pernah di sini kan? Pernah ya? Pernah seperti uji nyali. Uji nyali di sini. Kauka dunia lain. Pernah. Oh, dunia lain juga pernah. Pernah. Di sini dan ini dari 21 kamar-kamar yang ada di dalam lubang Jepang ini, Pak. Ini diameter yang paling besar dan paling lebar. Sebab ini mereka buat sebagai ruang sidang, ruang kantornya. Pemimpin arsitek pembuatan lubang Jepang ini yang bernama Jenderal Watanabe. Jadi orang-orang yang mereka sidang di sini bukan militer Jepang, melainkan penduduk sini, orang kampung sini yang mau jual hasil panen atau terbiasa di bambu dan rotan. Untuk Romusa bekerja di dalam sini, tiap hari siang malam non-stop mereka bekerja di dalam sini. Selepas tidak ada tenaga lagi, mereka akan bunuh. Lalu Pintu pelarian. ini termasuk akibat gempa bumi tahun 2007 dan 2009 dengan kekuatan gempa 6,3 skala Richter. Di sini hanya semen yang saja rontok ke bawah, tanahnya tidak ada yang turun. Sebab tanah ini apabila musim hujan di sini, air yang merembes ke dalam sini akan menjadi buat keras atau lekat buat tanahnya. Makin lama tanah Pintu pelarian. kuat dan makin kalau ada di sini bang, air tidak ada nefes ya bang. Kalau ada nefes di sini otomatis bling bling. Bling bling. Itu di atas kak banyak kak. Di atas di langit-langit. Tapi ini bukan masih berlian. Kalau ada berlian Joni udah ngambil Duluan ya. Jadi duluan udah kaya. Dan hebatnya lubang Jepang ini bang, ketika kita bicara sekarang ini bang, kenapa bang kita di dalam sini bicara tidak ada gema atau eko kita bicara? Oh iya benar. Tidak ada gema. Nggak ada pantulannya. Tidak ada pantulan suara. Itu hebatnya lubang Jepang ini. Kalau kita masuk gua lain otomatis ada gema, ada gaulan suaranya. Sebab Jepang itu sudah mulai kerjakan pandainya mereka buat di dalam lubang Jepang ini tidak rata. Mereka buat ada garis-garis lurus panjang seperti ini bermeteran, gunanya untuk pemecah gelombang suara di dalam sini. Itu karena tidak ada eko. Jadi sengaja mereka buat seperti ini apabila ada teriakan Romusa atau pekerja paksa. Nggak kedengaran. Kedengaran orang luar sana. Suara tembakan pun orang luar tidak akan dengar. Sebab ini mereka buat sebagai peredam suara di dalam sini. Ada pikir dia. Ada eko. Itu baru semen deh. Penjara ini. Itu bekas tanah kalian di sini bang. Jadi lubang Jepang ini bang, waktu dijumpa karena tingginya itu nggak tinggi kali, hanya 2 meter paling tinggi, dan juga di sini banyak dijumpai kerangka manusia atau tulang belulang. Di dalam sini pernah dijadikan kuburan massal sementara. Karena akan dibuka menjadi objek wisata, 1984 dipindahkan lagi ke tempat lain atau tempat taman makam pahlawan Kota Bukit Tinggi. Kecuali besi ini tidak asli nih bang, dulu hanya terbuat dari bambu dan rotan saja. Ada pintu masuknya. Dan dulu panjang penjara ini ke dalam kurang lebih 25 meter. Oh berarti panjang. Panjang dulunya Terus kan. ditutup. Karena bekas tanah kuburan tidak boleh dibuang keluar lagi bang. Ini bekas timbunan Tanah kuburan massal di sini. Dan juga pun semasa penggantian lubang Jepang ini yang selama 2 tahun dapur ini bukan untuk masak. Bukan ya? Bukan. Tipuan aja dibuat oleh Jepang. Diguna oleh Jepang ke bantai para Romusa dulu. Di sini pun dinding semennya tidak asli. Dulu mejanya hanya terbuat dari bambu dan rotan. Silakan masuk ke dalam. Dan setelah mereka bunuh,
Mereka bukan dikubur, melainkan dibuang ke dalam lubang pembuangan mayat ini. Oh, ini. Lubang pembuangan mayat ini bukan seperti lubang buaya, Bang, yang mayatnya numpuk. Ini tembus ke pinggir hutan atau lembah. Oh, memang ini. Ya, dulunya pun diameternya cukup besar, segini kurang lebih tingginya. Lalu dibuat kecil oleh pemerintah setempat takut membahayakan pengunjung. Sebab ini semacam perosotan ke bawah. Oh. Perosotan Kayak lubang gitu. Kayak lubang dan turun ke bawah. Turun buang Dibuang ke bawah. Kayak Dan perosotan sampai di hutan gitu ya? bawah sana. Dan sampai di hutan bawah sana, kerangka-kerangka tersebut dimakan oleh binatang buas. Ya Allah. Itu karenanya misteri dalam lubang Jepang ini tidak diketahui sampai sekarang. Berapa jumlah orang Indonesia mereka bunuh? Diperkirakan ribuan orang. Karena mengerjakan lubang Jepang ini 5.200 meter dengan alat-alat tradisional, Mungkin ya. tidak mungkin masuk 100 sampai 300 orang. Kalau itu apa tuh bang? Atas tuh. Berdiri lebih dekat ke sini. Bisa kelihatan cahaya luar itu. Lebih dekat ke sini. Jepang naik ke atas itu guna tali-tali dari akar kayu. Di atas sana mereka memantau aktivitas penduduk setempat. Jadi setelah di sini mereka di pintu penyelesaian tadi, bagi orang kampung yang mau jual hasil panen atau rempah-rempahnya di kota setelah dimintai di sana, baru ditangkap di ujung bawah sana karena itu ada 3 meter ke bawah. Jalan setapak penduduk akan melalui jalan tersebut. Sebelum mereka sampai kota, oleh Jepang ditangkap dan dibawa masuk ke dalam sini. Dan penduduk lainnya tidak akan tahu karena ujungnya itu dulunya kecil, cuman sebesar ban mobil depannya, jadi seperti lubang tikus. Dan ditutup dengan pohon-pohon kayu di depannya. Kita jalan seperti ini. Dan hebatnya Jepang, mereka korek lubang Jepang ini salah satu misteri lagi bang dalam lubang Jepang ini. 5.200 meter panjang lubang Jepang ini dengan tinggi rata 1 meter 80, lebarnya ada 2 meter, ada 2,5 meter juga sampai 3 meter. Itu kampus Jam Gadang. Itu penjara di pintu keluar utama. Dan pintu utama, kenapa ini dinamakan pintu utama? Proses penggalian lubang Jepang ini pertama sekali mereka dari sini, bukan dari atas kita masuk tadi. Dari sini mulai mereka gali. Oh, dari sini. Baru bikin itu. Itu pintu terakhir mereka gali untuk penyintaian mengarah kota Bukit Tinggi. Dan digabung. Kenapa mereka bukan gali dari atas? Kenapa harus dari bawah? Kalau dari atas mereka gali bang seperti orang menggali sumur. Palingan 30 meter ke dalam oksigennya pasti akan habis. Jadi sengaja mereka gali. Berarti depan dulu memang ini dari bawah, ini dari bawah. Di bawah. Kenapa orang Indonesia sampai sekarang tidak peduli dengan penjajahan Jepang? Karena kita dikompensasi bang. Di tahun 1968. Berapa miliar? Oh, contohnya miliarnya nggak tahu bang. Contohnya waktu zaman Bapak Soekarno dibangunkan jembatan Ampera Palembang. Bukan di zaman Jepang juga. Oh, jadi cerita ke depan ada orang Jepang ini. Berarti sudah tua dah orang dia. Ya. Pintu keluarnya guys. Keluar guys. Pintu Kita sudah keluarnya. sampai keluar. Dan Apa? di sini kita tinggal naik tangga. Tapi ini tangganya sedikit deh, hanya 20. Tapi dikali 8. 20 dikali 8. Nah, ini pintu keluarnya. Exit. Foto ada? Foto di sini. Boleh, boleh. Ini lambang Jepang. Oh, lambang Jepang. Pintu keluarnya. Nah. Nah, yuk. Naik ke atas, Dek. Ayo cepat, Dek. Ada mobil, naik ke atas. Naik kan? Ini tangga naiknya. Di rental. Iya, si Anok tadi. Datang buka buah. Hah?
Taman Panorama Lobang Jepang. Rumah gadang. Apa nih coba Enggak, bekas ini tadi. Itu rumah adat Gadek. Itu rumah gadang, Dek. Rumah adat Mbak Anjuang. Mana? Masuk ke pintu, guys. Masih di kebun binatang, guys. Binatang di Bukit Tinggi. Kita masuk ke ini, guys. Oke, guys ya. Ini ada pintunya, guys. Seperti ini, guys. Buka, guys. Guys. Nah, itu, guys. Nah, ini, guys. Ya. Buka, guys. Masuk ke dalam, guys. Gunakan, guys. Kita masih di kebun binatang, guys. Kebun binatang. Ini, guys. Pak lagi. Kos 2. Mana? Ini ada tempat lagi. Satu lagi, guys. Satu lagi, guys. Ini, guys. Ya. Satu lagi, guys. Asli ya nih? Ini asli nih. Dari masuknya. Masuk, guys. Nah, ini, guys. Ini kita mau foto tadi, kita di bawah tadi, guys. Nanti, guys. Ini masih di kebun binatang, guys. Masih ya, guys. Iya, guys. Binatang, bagus sekali, guys. Oke. Wah. Oke. Nah, guys, sudah tidak mau di videoin, guys. Ya seperti biasa, guys. Seperti
Nah, ini